Tafsir selalu di hati karena yang di hati ada di tafsir. Sudahi ambisi duniamu, mari mengejar akhirat bersamaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maurati Anggraini dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas D semester 5. Pada kesempatan kali ini, yuk kita bahas tafsir Al-Maroghi. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah studi kitab tafsir pertengahan modern dengan dosen pengampu Bapak Ulfi Putrasani. Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW, dan ini sudah menjadi rahasia umum. Namun gak semua orang bisa memahami isi kandungannya. Pasalnya, gak semua isi kandungan Al-Quran dapat dicerna secara mentah-mentah. Sebagian ayat memang cukup gamblang ketika menjelaskan sesuatu. Tak sedikit pula ayat Al-Quran yang sulit untuk dipahami. Jadi diperlukan sebuah penafsiran untuk menangkap pesan-pesan Al-Quran secara jelas. Penafsir Al-Quran yang pertama ialah Nabi Muhammad SAW. Karena pada saat masih hidup, para sahabat langsung menanyakan maksud dan tujuan Al-Quran kepada sumbernya ketika menemukan sebuah kesulitan terhadap Al-Quran. Namun setelah Nabi Muhammad meninggal dunia, para sahabat mulai melakukan ijtihad menafsirkan Al-Quran. Orang-orang yang menafsirkan Al-Quran ini harus orang yang berkompeten, misalnya seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang telah didoakan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Seiring berkembangnya zaman, generasi penafsir selanjutnya diteruskan oleh sahabat, tabi'in, dan ulama-ulama dengan berbagai inovasi. Adapun salah satu kitab tafsir yang populer di era pertengahan modern ialah Tafsir Al-Maroghi, karya Ahmad Mustafa bin Muhammad bin Abdul Mun'im Al-Maroghi. Tafsir ini merupakan salah satu kitab tafsir terbaik di abad modern. Siapa sih Al-Maroghi itu? Al-Maroghi merupakan penafsir era modern. Nama Al-Maroghi berasal dari tempat ia dibesarkan, yakni Marogoh, yang ada di Suhaj, Mesir. Al-Maroghi dididik oleh keluarga yang mumpuni, sehingga beliau dikirim ke Universitas Al-Azhar untuk menimba ilmu. Di sana beliau bertemu dengan Syekh Muhammad Abduh, yakni gurunya. Selama mengikuti pengajaran dengan Syekh Muhammad Abduh, terjadi lompatan positif dalam diri Al-Maroghi, khususnya pada penguasaan keilmuannya. Ia merasa tidak hanya diajarkan tentang hal-hal yang berbau aktivitas akademis, tapi juga berkaitan dengan persoalan yang terjadi di masyarakat. Dalam bidang tafsir, Al-Maroghi dengan mantap menjadikan manhaj atau yang biasa kita dengar dengan kerangka berpikir Muhammad Abduh sebagai manhaj tafsirnya. Sebuah manhaj yang didasarkan pada argumen bahwa fungsi Al-Quran ialah sebagai hidayah. Apa sih penyebab lahirnya kitab tafsir Al-Maroghi? Ada dua penyebabnya. Yang pertama, faktor eksternal. Faktor eksternalnya ini, beliau banyak menerima pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat berupa tafsir apa sih yang paling mudah dipahami dan bisa dipelajari dalam waktu yang singkat dan juga bermanfaat bagi pembacanya. Kemudian juga faktor eksternalnya yakni tersebarnya kitab tafsir yang sudah menggunakan analisa-analisa ilmiah yang sebetulnya pada saat itu belum dibutuhkan. Selanjutnya ada faktor internal. Faktor internal ini berasal dari diri Al-Maroghi sendiri, yaitu beliau memiliki cita-cita untuk menjadi obor pengetahuan Islam, terutama di bidang ilmu tafsir. Untuk itu, beliau merasa berkewajiban untuk mengembangkan ilmu yang sudah dimilikinya. Berangkat dari kenyataan tersebut, maka Al-Maroghi yang sudah berkecimpung dalam bidang bahasa Arab selama setengah abad lebih, baik belajar maupun mengajar, merasa terpanggil untuk menyusun suatu kitab tafsir dengan metode penulisan yang sistematis. Adapun sistematika dari penulisan kitab tafsir ini, yang pertama mengemukakan ayat-ayat di awal pembahasan, yang kedua menjelaskan kosakata, yang ketiga menjelaskan pengertian ayat secara global,
Yang keempat, menjelaskan sebab-sebab turunnya ayat jika ayat-ayat tersebut mempunyai asbabun nuzul berdasarkan riwayat sahih yang menjadi pegangan para mufasir. Yang kelima ialah meninggalkan istilah-istilah yang berhubungan dengan ilmu-ilmu yang lain yang diperkirakan bisa menghambat para pembaca dalam memahami isi Al-Quran. Oh iya, metode penafsiran Al-Quran ini terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama ditinjau dari sumber penafsirannya, yang kedua ditinjau dari cara penjelasannya, yang ketiga ditinjau dari keleluasaan penjelasannya, yang keempat ditinjau dari sistematika ayat-ayat yang ditafsirkan. Yang pertama ditinjau dari sumber penafsirannya ini terbagi lagi menjadi bil ma'sur dan birro'i. Kemudian ditinjau dari cara penjelasannya terbagi lagi menjadi al-bayani dan komparatif. Al-bayani ini kerap juga disebut dengan deskriptif. Kemudian ditinjau dari dari keleluasaan penjelasannya itu terbagi menjadi ijmali dan itnabi. Ijmali ini biasa dikenal dengan global dan itnabi ini dikenal dengan detail. Kemudian ditinjau dari sistematika ayat yang ditafsirkan ini ada tematik dan analisis. Analisisnya ini biasa dikenal dengan tahlil. Adapun sumber penafsiran dari kitab tafsir ini tidak dijelaskan secara jelas. Namun dalam penafsirannya nampaknya Al-Maraghi ini dominan menggunakan sumber birro'i. Walaupun di beberapa penafsirannya terdapat ayat suci Al-Quran dan riwayat hadis untuk menjelaskan ayat suci Al-Quran. Namun menurut beliau pada zaman kontemporer seperti sekarang sudah tidak cocok lagi untuk menafsirkan dengan memakai sumber bil ma'sur saja. Apa sih corak kitab tafsir Al-Maraghi? Nah, corak kitab tafsir ini terbagi menjadi 2, yakni corak lugawi dan corak adab ijtimai. Namun pada kitab tafsir ini lebih condong kepada corak adab ijtimai. Penafsiran dengan corak adab ijtimai ini berusaha untuk mengemukakan pada segi kebahasaan, kemukjizatan Al-Quran, dan makna serta tujuan dari Al-Quran itu sendiri, serta berupaya mengungkapkan bahwa Al-Quran itu mengandung hukum-hukum alam dan aturan-aturan kemasyarakatan. Semua yang ada di dunia ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dari kitab tafsir Al-Maraghi yang pertama ialah Al-Maraghi berusaha menghindari uraian yang bertele-tele dan menghindari istilah dari teori ilmu pengetahuan yang sulit dipahami. Yang kedua, adanya penjelasan mengenai ayat-ayat Al-Quran yang memiliki asbabun nuzul. Kemudian dikuatkan lagi dengan penjelasan tafsir yang lebih mendalam, baik dengan ayat Al-Quran atau dengan hadis Rasulullah. Al-Maraghi ini sangat berhati-hati terhadap ayat-ayat Israiliyat dalam penafsirannya. Kelemahan dari kitab tafsir Al-Maraghi yaitu Al-Maraghi menghilangkan istilah yang berhubungan dengan tafsir itu sendiri seperti ilmu balaghah, nahwu, yang sebenarnya ini biasa dipakai oleh mufasir terdahulu. Baiklah, itu tadi penjelasan tentang kitab tafsir Al-Maraghi. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Jalan-jalan ke rumah Beni, pulangnya beli adem sari. Saya Maurati Anggraini, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.